Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Vivi Lutfiah, guru SDN Karanganyar 3, Kota Tangerang. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Bapak Eko Juhara Setiabudi dan Ibu Aryani Anggraini sebagai fasilitator dan pengajar praktik saya. Berikut adalah rancangan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Latar belakang yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang datang dari diri sendiri, dan juga untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama-tama yang saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan juga dukungan orang tua siswa dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pagi hari ini yaitu kita akan melaksanakan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 yaitu pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pagi hari ini yaitu kita akan sambutan dari wakil kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Seribu Hadi SPD. Kepada Pak Seribu Hadi SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi kita masih belajar dan terus belajar untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan di pagi hari ini yaitu penerapan budaya positif. Semoga nanti kita bisa mempelajari dengan baik, kemudian kita bisa menerapkan dalam pembelajaran.
Untuk selanjutnya materi saya serahkan kepada pemateri. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara pagi hari ini, yaitu kita akan melaksanakan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4, yaitu pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri. Mudah-mudahan setelah selesai kita mendapatkan materinya nanti, kita dapat mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama, yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Pipi Lutfiah SPD. Kepada Ibu Pipi Lutfiah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karanganyar 3, Ibu Lisa Komalasari SPD. Yang terhormat para Dewan Guru SDN Karanganyar 3, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya, sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pengimbasan, yaitu untuk menyebarkan pengalaman penerapan positif aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan guru penggerak angkatan 7, yang mana aksi nyata modul 1.4 ini adalah rangkaian dari materi-materi yang telah saya pelajari, dan juga insya Allah pada acara pagi hari ini saya akan mengimbaskan apa yang telah saya terapkan dan saya telah laksanakan berkaitan dengan materi-materi yang telah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat, guru SDN Karanganyar 3. Mari kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Yang pertama, ada konsep utama di dalam modul budaya positif ini, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Yang mana materi-materi ini akan coba saya ulas, akan coba saya paparkan, tapi mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan karena saya banyak ilmu jadi saya berdiri di depan, bukan karena saya pintar saya berdiri di depan, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama, kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Siap atau tidak? Siap, insya Allah. Terima kasih. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, sekarang sepertinya kata-kata ini menjadi sangat familiar ya untuk kita. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang seperti apa sih? Yaitu pembelajaran yang memastikan praktik baik pembelajaran yang berpusat pada murid. Tidak lagi guru yang menjadi center, tapi di sini adalah murid.
yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler ataupun di luar kelas dengan kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Seperti yang kita ketahui ya, Bapak Ibu, saya pun masih sama. Kita mengenal dengan istilah mengajar secara klasikal. Itu mungkin yang masih kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih menyamaratakan siswa kita ya dengan kebutuhannya dan juga minat bakatnya, semua kita sama ratakan. Tetapi kita sekarang sudah menjalankan kurikulum merdeka, yang mana di dalam kurikulum merdeka ini ada pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, yang itu adalah melihat siswa dari kebutuhannya, minat dan bakatnya, sehingga dia tidak terpaksa mengikuti pelajaran ataupun sesuai. Nah, yang pertama itu adalah selanjutnya disiplin positif. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah familiar ya dengan kata-kata disiplin. Kalau menurut Ibu, disiplin itu apa sih? Disiplin apa? Sesuatu ya, melaksanakan kewajiban tepat waktu, atau kata-kata disiplin itu kita harus bagaimana gitu ya, harus mengikuti peraturan ya. Memang kata disiplin yang kita biasa dengar itu sangat identik dengan sebuah peraturan ya. Jadi kita mengenal kata disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan sebuah ketidaknyamanan. Ya, konotasinya gitu ya. Kamu harus disiplin. Seperti ada sebuah paksaan di situ. Ya. Padahal tujuan seorang pendidik itu adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin di sini tidak kita artikan sebagai sebuah kepatuhan atau pemaksaan, tapi lebih kepada apa yang timbul dari dia sendiri sehingga dia mau berperilaku disiplin. Jadi kita harus menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri siswanya sendiri, ya, tidak dengan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif. Jadi memang ada disiplin, tapi di sini yang kita pelajari adalah disiplin positif. Jadi merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, sadar dulu gitu ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, atau tanpa hukuman. Nah, ini memang yang akan kita bangun pada siswa kita sehingga dia memiliki motivasi itu. Gitu ya, kita bangun dirinya gitu. Jadi bukan karena sebuah ancaman ataupun hukuman sehingga dia mau berperilaku disiplin. Selanjutnya, untuk melakukan kebutuhan atau untuk melakukan disiplin itu kita harus termotivasi ya. Tapi ada yang melatar belakangi karena memang manusiawi ya. Seorang manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi sehingga dia dapat melakukan disiplin itu. Yaitu pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sangat mendasar ya, bertahan hidup itu makan, minum, sandang, papan, seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima di komunitasnya, di kelompoknya, di pertemanannya, itu mutlak ya, dia butuh seperti itu. Selanjutnya penguasaan, dia seperti ingin berkuasa, ingin mengatur gitu. Terus kebutuhan akan kebebasan, dia bebas memilih ataupun dia melakukan sesuatu. Ya, selanjutnya yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu sangat dibutuhkan
untuk menimbulkan apa? Rasa bahagia, untuk merefresh otaknya ataupun dirinya, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada beberapa tipe motivasi. Yang pertama itu, motivasi yang mana nih yang pertama? Yaitu menghindari ketidaknyamanan. Jadi untuk melakukan sesuatu itu, dia termotivasi itu karena satu, menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, dia termotivasi untuk disiplin, tapi disiplinnya itu karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan karena akan dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar karena ada apa? Tekanan dari luar, ya, sehingga dia si murid itu mau nggak mau saya harus disiplin, saya harus mengikuti aturan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, motivasi yang dilakukan karena apa? Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri ini karena ingin apa? Karena ingin mendapatkan imbalan. Sebenarnya wajar saja ya Bapak Ibu ya, ketika ada siswa yang disiplin, lalu kita beri imbalan. Walaupun itu imbalannya berupa reward kecil seperti ucapan bagus ataupun selamat ataupun hebat ya, tapi ini termasuk ekstrinsik gitu, termasuk motivasi dari luar gitu. Sedangkan yang paling bagus adalah, yang paling baik itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Ketika dia sudah menghargai nilai-nilai itu, murid melakukan disiplin karena sadar bahwa ini memang baik, bahwa ini memang bagus, seperti itu, sehingga dia melakukannya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dengan identitas gagal itu yang seperti apa? Disiplin tapi dengan hukuman, ini udah pasti gagal gitu. Karena apa? Karena barometernya itu adalah hukuman gitu. Jadi kalau tidak dihukum, ya udah dia tidak disiplin lagi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak namanya juga ya, manusia gitu. Seperti itu memang sudah wajar gitu apa adanya. Karena memang kenapa itu akan gagal? Karena apa? Menimbulkan apa? Menimbulkan rasa yang menyakitkan, lalu dia juga tidak nyaman. Terus juga murid akan merasa takut, ya, apa-apa kalau dilakukan dengan takut, ya memang yang akan bekerjanya itu otak korteks ya, jadi batang otaknya. Jadi kalau batang otak yang ketika dia sedang belajar, lalu dia merasa tegang, takut, ini yang bekerja itu batang otaknya. Kalau batang otak itu menerima pelajaran itu cuma sebentar, ya, cuma sebentar. Jadi ketika ingat, udah, ntar habis itu lupa lagi. Kalau anak dalam tekanan atau ketakutan, maka yang bekerja itu adalah batang otaknya. Murid juga akan menyembunyikan kesalahan, akhirnya dia tidak berperilaku jujur karena dia takut dihukum, seperti itu. Dan juga dia akan merasa rendah diri. Saya rendah diri ya, karena takut dihukum ataupun takut dimarahin ya, seperti itu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal juga, yaitu dengan penghargaan. Ini hati-hati ya. Saya juga agak-agak ini nih tentang masalah menempatkan penghargaan pada tempatnya ya. Tapi memang mungkin kita kurangin atau lebih kita penghargaan itu biar anak itu tidak terlalu nanti mengharap gitu. Ya, lebih kepada itu nanti jadi motivasi dia secara intrinsik gitu ya. Maksudnya kita bersama-sama menempatkan ini pada tempatnya dan pada porsinya, sehingga tidak menjadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena apa? Tidak efektif. Ya, tidak efektifnya ya masuk akal sih ketika dia ingin disiplin karena dia ingin mendapat penghargaan, karena dia ingin mendapatkan sesuatu, karena sangat
selalu diukur dengan materi ya, Terusnya juga akan merusak hubungan nih, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita selalu memberikan reward ataupun hadiah kepada satu orang murid, ini akan berdampak pada murid lain, akan menimbulkan rasa iri ya. Bisa jadi ya, apalagi mungkin kelas 1, kelas 2 ya ibu-ibu ya. Kalau dia dikasih hadiah terus, dia mah enak dikasih hadiah terus, seperti itu nggak Bu Ipur? Kalau dia dikasih hadiah terus temennya enggak gitu ya, pasti ya secara tidak sadar mungkin kita akan melewatkan itu ya, kita nggak tahu aja gitu ya dalam hatinya seperti apa ya. Dan juga akan mematikan kreativitas. Ini maksudnya apa mematikan kreativitas? Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya dia sudah diberikan sebuah penghargaan gitu ya, diberikan hadiah, maka dia akan puas dengan level itu. Wah, dengan gini aja aku udah dikasih hadiah sama ibu guru gitu ya, udah aku nggak mau lagi lah gitu. Nggak, maksudnya dia tidak mau mencapai ke tahap yang lebih tinggi lagi atau yang lebih bagus lagi, seperti itu. Dan juga menghukum dengan sistem ranking. Memang alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya Bu ya, itu udah tidak ada dengan ranking, karena dengan nilai gitu ya, menjadikan anak patokannya itu. Jadi bukan nilai karakternya, jadi nilai kuantitasnya ya, bukan kualitas. Selanjutnya merampas hak untuk menghargai dirinya. Akhirnya dia jadi tidak bisa menghargai akan kemampuan dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang seperti apa? Konsekuensi. Bapak Ibu kayaknya sering ya dengar kata-kata konsekuensi ya. Seperti apa sih konsekuensi itu? Tanggung jawab. Ya, jadi ketika kamu melakukan kesalahan, kita langsung mengingatkan, kamu sudah menumpahkan air di kelas. Kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana kamu tanggung jawabnya? Si siswa langsung mengambil pelan ataupun mengambil gelap, seperti itu. Itu adalah sebuah konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Ini termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas sukses, karena kita mengarahkannya ke hal yang sejalan gitu. Ketika dia salah, kesalahannya seperti ini, diperbaikinya juga dengan sesuai gitu ya. Menumpahkan air ya harus dipel gitu. Terus ini menjadi penguatan jangka pendek, karena kita ketika dia berbuat salah, kita ingatkan terus tanggung jawabnya ya. Jadi makanya perlu monitoring terus berkelanjutan, terus berkontinu supaya tidak lupa ya, terus diingatkan terus. Nah, bentuknya juga jadi stimulus dan respon. Jadi ketika berbuat salah, dia jadi diingatkan untuk bertanggung jawab. Murid, tapi di sini juga murid akan menghormati peraturan ya, karena dia sering diingatkan, jadi dia ingat gitu ya, oh peraturannya seperti ini. Selanjutnya dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi ketika dia berbuat salah, jadi dia tidak menghabiskan waktu untuk merenungi kenapa ya saya begitu ya, atau kenapa ini kok jadi harus ngepel atau harus apa, karena udah langsung diingatkan sama ibu guru gitu, udah langsung dikasih tahu gitu, dan dia juga udah respect untuk tanggung jawab dia, seperti itu. Nah, yang ini Bu, yang akan saya tekankan, ada yang namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi ini saya dapatkan di modul 1.4 ya, yaitu sebuah penyelesaian yang menggunakan segitiga restitusi, yaitu berupa kita mengadakan atau berbicara kepada siswa tentang kesalahannya dan solusi yang akan dia tawarkan. Jadi dari dia sendiri nanti. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, contohnya dia datang telat. Nah, yang ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang seperti apa? Konsekuensi. Bapak Ibu kayaknya sering ya dengar kata-kata konsekuensi ya. Seperti apa sih konsekuensi itu? Tanggung jawab. Ya, jadi ketika kamu melakukan kesalahan, kita langsung mengingatkan, kamu sudah menumpahkan air di kelas. Kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana kamu tanggung jawabnya? Si siswa langsung
mengambil pelan ataupun mengambil gelap seperti itu. Itu adalah sebuah konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Ini termasuk dalam konsep disiplin dengan biar bisa sukses, karena kita mengarahkannya ke hal yang sejalan gitu. Ketika dia salah, kesalahannya seperti ini, diperbaikinya juga dengan sesuai gitu ya. Menumpahkan air ya harus dipel gitu. Terus ini menjadi penguatan jangka pendek, karena kita ketika dia berbuat salah kita ingatkan terus tanggung jawabnya ya. Jadi makanya perlu monitoring terus berkelanjutan, terus berkontinu supaya tidak lupa ya, terus diingatkan terus. Nah, bentuknya juga jadi stimulus dan respon. Jadi ketika berbuat salah, dia jadi diingatkan untuk bertanggung jawab. Murid, tapi di sini juga murid akan menghormati peraturan ya, karena dia sering diingatkan, jadi dia ingat gitu ya, oh peraturannya seperti ini. Selanjutnya dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi ketika dia berbuat salah, jadi dia tidak menghabiskan waktu untuk merenungi kenapa ya kayak begitu ya, atau kenapa ini kok jadi harus nyepel terus apa, karena udah menghabiskan waktu untuk merenungi kenapa ya kayak begitu ya, atau kenapa ini kok jadi harus nyepel terus apa, karena udah langsung diingatkan sama ibu guru gitu, udah langsung dikasih tahu gitu, dan dia juga udah respect untuk tanggung jawab dia seperti itu. Nah, yang ini Bu, yang akan saya tekankan, ada yang namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi ini saya dapatkan di modul 1.4 ya, yaitu sebuah penyelesaian yang menggunakan segitiga restitusi, yaitu berupa kita mengadakan atau berbicara kepada siswa tentang kesalahannya dan solusi yang akan dia tawarkan. Jadi dari dia sendiri nanti. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, contohnya dia datang telat, kita tanyakan dulu, kamu tadi berbuat apa? Saya datang telat. Lalu kita tanyakan, kenapa kamu datang telat? Kira-kira kita tawarkan solusi, kira-kira supaya tidak datang telat seperti apa? Nah, nanti itu kita buat kesepakatan dengan anak itu langsung. Ya, jadi pilihan dia sendiri jalan keluarnya. Ya, maunya dia sendiri gitu ya. Kalau maunya dari kita kan kadang-kadang seperti sebuah paksaan ya. Tapi kalau dia sendiri itu akan membekas, oh ya saya udah jadi seperti ini ya, saya harus begini gitu ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya karena itu datangnya dari dia sendiri gitu. Solusi itu. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, insya Allah ya, ketika kita bicara dan mencoba menghargai, mungkin ini akan menjadi sebuah amalan baik ya buat kita, sehingga akhirnya jadi berubah gitu ya Bu ya. Walaupun mungkin tidak sebentar, memang ini butuh waktu. Memang tidak seperti mudah membalikan telapak tangan, tapi saya yakin ini benar. Apa sih tahapannya itu benar gitu loh. Tapi memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Selanjutnya murid akan menghormati dirinya karena pilihan itu datangnya dari dirinya sendiri. Nah, di sini teori kontrol bedanya dengan tadi konsekuensi itu stimulus respon. Jadi ketika ada kesalahan dia baru bertanggung jawab. Tapi kalau di restitusi ini menjadi kontrol akan dirinya sendiri, dia tuh sudah menjadi karakter dia gitu, udah mendarah daging, dia sudah meyakini itu bahwa itu adalah hal yang benar. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gerson 2004. Ciri-cirinya restitusi itu, satu, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan dan juga tawaran, bukan paksaan. Ini kita menawarkan sebuah solusi. Jadi kamu maunya gimana? Kira-kira supaya nggak datang telat ataupun supaya tidak melihat jawaban teman, kamu maunya gimana caranya? Coba kasih tahu ibu seperti itu ya. Menuntun
untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuh ngerti loh akan masalah yang dia hadapin tuh, kita tuh mengerti gitu ya. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan nih antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Akan saya ambil sebuah kasus biasa. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan nih antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Akan saya ambil sebuah kasus biasa 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan. Tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan. Tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan. Tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan. Tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan. Tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya.
Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya, masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih, karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan, tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya, masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih, karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan, tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya, masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih, karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan, tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya, masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih, karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan, tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya, masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih, karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan, tadi 10 menit. Tuh. Jadi antara perbuatan salah dan hukuman itu tidak sinkron gitu loh. Tidak sejalan. Orang dia kesalahannya melihat jawaban teman kok malah dihukumnya hormat gitu ya. Jadi itu hukuman seperti itu. Ini karena apa? Ini gurunya lagi marah dan muridnya menjadi takut ya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan nanti ketika istirahat ataupun pulang ataupun mengerjakan 3 kali lipatnya, atau tadi 1 soal berarti kamu 3 soal gitu. Ini masih sejalan ya. Ya, masih sejalan ini, jadi ini tanggung jawab nih, karena kamu tadi udah begini, ini tanggung jawabnya kamu harus seperti ini. Ini masih sejalan. Tadi dia kan melihat jawaban teman, hukumannya atau maksud saya
menghormati peraturan. Restitusi, bagaimana kalau dengan restitusi? Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Coba waktu itu kita bagaimana? Oh iya Bu, waktu itu kan kalau melihat jawaban teman, kita nanti akan bagaimana gitu ya. Itu baik atau tidak? Kita tanyakan kepada dia. Ya memvalidasi ya. Memvalidasi itu baik atau tidak? Tidak Bu. Itu seperti itu ya. Jadi membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kira-kira kamu supaya tidak melihat jawaban teman, kamu harus bagaimana? Saya harus lebih banyak membaca lagi tentang materi itu Bu. Nah, dia sendiri yang mengeluarkan solusi itu atau pemecahan masalahnya. Seperti itu. Tapi tetap dengan kita bimbing ya sebagai guru. Mungkin kalau kelas tinggi itu akan mudah ya memberikan solusi-solusi dari mereka sendiri, tapi kalau untuk kelas bawah tetap kita sebagai guru akan membimbingnya gitu ya. Guru jadi terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu ada di posisi mana? Coba. Ada di posisi mana? Sama saya juga. Posisinya teman. Harusnya ada teman, ada pemantau, ada manajer, ada penghukum, atau pembuat rasa bersalah gitu. Bagaimana? Kalau Pak Hadi di mana? Masih di posisi 2. Posisi 2. Oh, pembuat rasa bersalah nih. Kayaknya mendayu-dayu ya ngomongnya. Jadi akhirnya tuh siswa tuh jadi berderai-derai. Jadi seperti merasa bersalah. Coba kita lihat kalau dengan posisi ini apa ininya ya. Contohnya. Nah, ini ada kasusnya siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, dia akan bertindak seperti ini, Bapak Ibu gurunya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, ini langsung lah dihukum ya. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali sih Bu Guru bilang, udah Ibu kasih tahu, kamu nggak sayang ya sama Ibu ya, Ibu kecewa deh sama kamu, jadi gitu ya. itu apa namanya, itu memang dia jadi membuat dia tuh kayak merasa bersalah gitu loh. Jadi akhirnya dia jadi merasa aduh salah gitu dirinya seperti itu. Nah, kalau untuk teman, memposisikan guru sebagai teman ya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa kamu seperti ini, tapi besok-besok jangan. Jadi ini akan ada kemungkinan dia akan berbuat lagi gitu. Kalau posisinya sebagai teman gitu, namanya juga temen, iya asik-asik aja gitu kan. Iya. Nah, posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Terus apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini sebagai pemantau dan diharapkan sudah pada di tahap ini Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bapak Ibu, calon pemimpin, bukan hanya pemimpin bagi muridnya tapi dalam skala besar sebagai entahkah itu kepala sekolah ataupun lain, yaitu kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini adalah posisi yang sangat yang paling bagus lah dalam posisi kontrol itu adalah posisi sebagai seorang manajer, posisi seorang pemimpin, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas selanjutnya, materi selanjutnya ya. Keyakinan kelas, kenapa sih enggak peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu? Yuk, coba sekarang kita menganalogikan pada 2 kasus ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kenapa Bapak Ibu pakai helm saat mengendarai motor? Kenapa? Untuk safety, I know. Terus apa lagi? Peraturan. Safety ya. Nah, satu. Nah, yang kedua, mengapa waktu lagi pandemi kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kenapa? Gunanya untuk apa peraturan itu? Terhindar dari penyakit. Nah, untuk terhindar dari penyakit atau untuk kesehatan. Itu nilai yang kita yakini. Kalau kita udah yakin bahwa memakai helm maksudnya itu adalah sebuah menghindari untuk keselamatan kita dan untuk menjaga kesehatan kita, yang kita tanamkan sendiri tanpa ada operasi zebra cross kah atau ada tilang atau polisi segala macam, kita akan tetap memakai
memakai helm karena kita tahu ini untuk keamanan, untuk keselamatan, ya. Tanpa dilihat atau peraturan seperti apa ketika kita datang ataupun mau makan kita jadi cuci tangan, ya, karena ini untuk kesehatan. Jadi timbulnya itu dari dalam diri gitu. Jadi timbulnya itu sebuah keyakinan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya juga sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4. Yang pertama, kita diskusikan dulu bersama-sama tentang apa aja yang kalian inginkan kelas kita mau dibawa ke arah mana, ya, mau dibentuk seperti apa. Selanjutnya mereka merumuskan bersama teman-teman, lalu kita jadikan sebagai sebuah Nah, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi yang tadi saya beritahu, yaitu yang satu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa sih, Bu? Jadi ketika ada permasalahan kita panggil anak, kita bertanya kepada dia, kamu tahu nggak apa yang tadi kamu telah perbuat? Kalau seandainya dia melihat jawaban temannya, ya, tidak. Tadi kamu melihat jawaban kawan kamu, ya, itu namanya menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya memfasilitasi tindakan. Kira-kira menurut kamu itu benar atau salah? Iya, nggak baik, Bu. Nah, kalau salah, seperti apa kamu akan memperbaikinya? Baru kita akan menanyakan keyakinannya. Oh iya, baik, Bu, saya harus belajar lebih giat lagi, seperti itu, ya. Jadi memang prosesnya seperti ini, ya. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Waktu itu ada permasalahan siswa yang datang terlambat, ya. Nah, siswa ini datang terlambat. Selanjutnya, karena tadi dia telah berbuat kesalahan, kita panggil secara personal, tidak di depan kelas, ya. Mungkin untuk kesalahannya ya di situ, tapi nanti ketika penyelesaian kita berdua aja gitu, personal aja gitu, ya. Nah, kalau enak Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Viola tahu kita punya peraturan datangnya jam berapa, gitu kan? Kasus yang kedua, ya, ada siswa yang ketika secara tidak sengaja ketika sedang ulangan ada yang lihat-lihatan gitu, ya. Ada yang lihat-lihatan, ya, lihat jawaban teman. Nah, di lain kesempatan saya panggil siswanya, ya, tidak di saat itu juga, tapi di lain kesempatan, tidak ketika dia gitu, ya, tapi di lain kesempatan saya panggil gitu. Nah, ini adalah Ananda Dava yang tadi sempat terlihat oleh saya, terekam gitu, ya, melihat jawaban, lirik-lirikan jawaban temannya. Padahal kita udah sepakat bahwa ini kita akan mengulang atau ada tes sumatif untuk bab waktu itu bahasa Indonesia, ya, bab ke-1. Jadi kita udah sepakat, ya, jadi harinya akan ada ulangan. Tapi rupanya Ananda Dava ini tidak belajar gitu, dia kelupaan karena sama kasusnya, keasikan main handphone seperti itu. Tapi setelah itu dia menyadari dan dia memberikan solusi. Apa solusinya, Dava, supaya ulangannya bisa dan tidak mencontek? Dia akan belajar lebih giat lagi. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, oh iya, nah, ngapain semalam memang sampai tidak belajar? Cuma angin, ya. Ya, seperti itu. Mohon maaf ya, ini suara yang tidak jelas, ya. Memang ada, ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah pemaparan pengimbasan dari saya tentang modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kiranya berkenan Bapak Ibu, jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kita menyelesaikan bersama atau kita jawab bersama, kita sharing bersama di sini di forum ini. Terima kasih. Ya, saya kembalikan pada moderator. Luar biasa ya Bu Pipi, materi yang sudah disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh silakan, itu ini HW SPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon sharingnya Ibu Pipi dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Setelah melihat video tadi, ada 2 siswa yang bukan kasus ya Bu ya, kalau boleh dibilang mungkin memberi kita pengalaman yang pertama ketika Viola terlambat dan Dava melihat jawaban teman. Tadi kan di video dan juga Bu Pipi sampaikan, jangan saat itu juga, berarti kita butuh waktu. Apakah hari itu selesai pelajaran atau seperti apa? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada? Bagaimana Ibu Masih ada Resti, lagi. Ibu Marni, Pak Hadi, Pak Hadi, Ibu Hadi mau nanya? Pak Hadi silakan. Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Untuk materi tadi saya menyimak ada motivasi, berbagai macam motivasi, ada intrinsik, ada eksplisit. Motivasi untuk yang baik menurut saya tadi adalah motivasi intrinsik. Nah, cara untuk kita gunakan yang motivasi intrinsik itu bagaimana? Jadi prosesnya, tahap-tahapnya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung ya Ibu moderator ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu ini, terima kasih Ibu ini. Kita sharing bersama ya Bapak Ibu. Jadi ketika yang tadi video yang saya tampilkan itu tentang penerapan segitiga restitusi dan menerapkan kepada siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kalau yang tadi Nada Vio itu memang ketika dia masuk, oh ya Vio, jangan diulangi lagi ya, cukup di situ seperti itu aja. Tapi nanti untuk penguatannya, ya untuk penguatannya gitu loh, agar dia lebih memahami apa yang tadi udah disampaikan secara eksplisit gitu ya. Penguatannya kita panggil kembali untuk kita ajak bicara seperti itu. Ya. Kalaupun di kelas juga sama, ketika ada yang melihat jawaban temannya, mungkin kita agak berdehem dikit gitu ya, biar seperti itu ya. Tapi nanti penguatannya atau kita bicarakan ke ininya, ke anak-anak, ke siswanya tidak langsung nge-just di situ. Kita ajak dulu dia bicara secara personal seperti itu. Kalau untuk ininya langsung di situ, tapi hanya sekedarnya saja gitu. Kayak tadi ketika dia datang telat, nanti yang diulangi ya Vio seperti itu. Tapi penguatannya di lain waktu, di lain kesempatan seperti itu, Din. Ya. Kalau untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Hadi tentang motivasi intrinsik ya. Memang ini motivasi yang ideal banget ya, ideal banget yang bisa kita tanamkan kepada siswa. Yang tadi udah saya bahas, yang tadi udah saya ulas sedikit, kita butuh waktu, 1 dan 2 kontinuitas. Jadi keberlanjutan. Jadi sebuah budaya, kalau menjadi budaya itu adalah sebuah
sebuah apa ya namanya ya, tatanan waktu yang memang berjalan dengan terus menerusnya, itu akan menjadi sebuah budaya. Maka dari itu kita mulai dari sekarang Bapak Ibu, dari sekarang kita menempatkan diri kita, saya juga ya, untuk memunculkan motivasi intrinsik, walaupun itu memang kalau hal yang ideal memang agak sulit ya, karena itu kita butuh waktu dan kita terus continue untuk melakukan itu. Insya Allah mewujudkan SDN Karanganyar 3 yang berbudaya positif itu pasti seperti itu. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada lagi atau saya cukupkan sampai di sini? Ya, cukup. Alhamdulillah. Saya akhiri pembahasan saya pada pagi hari ini dengan materi budaya positif di modul 1.4. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam hal menyampaikan. Akhirul kalam saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi pada hari ini yang disampaikan oleh Bu Vivi SPD mengenai budaya positif. Namun saya hanya memberi saran sedikit, sebelum kita menerapkan budaya positif kepada peserta didik, alangkah baiknya kita terapkan budaya positif mulai dari diri kita pribadi. Betul sekali itu ya. Karena ada peribahasa tak wala tu'man. Kita hanya bisa menyuruh pada peserta didik, sementara diri kita sendiri juga belum bisa melaksanakan apa yang kita kita perintahkan kepada peserta didik. Oleh karena itu, yuk kita mulai disiplin dari diri kita sendiri. Bagaimana kita akan memberikan hukuman kepada peserta didik ataupun solusi yang akan kita berikan kepada peserta didik, sementara diri kita sendiri juga masih belum mewujudkan disiplin positif tersebut. Contoh kecil saja, mungkin ketika upacara, ya Bu Pipi, ada anak-anak yang terlambat. Bagaimana kita akan memberikan jarak efek terhadap anak murid, sementara saya sendiri ataupun teman-teman sendiri masih ada yang datang terlambat ke sekolah. Ya, itu sekedar saran supaya nanti tidak ada istilah kata kalau di dalam Al-Quran kan sombong, termasuk sombong. Kita hanya cuma bisa berbicara, tetapi kita sendiri tidak mau melaksanakan apa yang kita bicarakan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bu Pipi atas segala ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dapat mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.